Wah, ini bosnya nih, teman-teman. Wah. Kalau beliau ini niatnya gini sama kayak saya. Kalau dalam Arabnya itu khairun nasan fa umlinas, dalam orang Jawanya urip iku urup. Kalau bahasa orang Minang Sumbar itu, bahasanya kalau nggak salah itu idui tumpang manumpang. Yang artinya itu lah jadi orang Minang kok. Untuk ditumpangi dan menumpangi, jadi saling bermanfaat, simbiosis mutualisme. Bermanfaat nih beliau. Mantap ya. Islamnya khairun nasan fa umlinas, di Jawanya urip iku urup. Di Minangnya idui tumpang manumpang. Ya kan? Itu Minangnya. Jadi ciri baru lagi. Jadi, untuk Mas Hermawan hati-hati wariso tuh. Ngeri ya. Ini Pak Sabarudin, Goris hati-hati. Goris hati-hati. Yang terakhir nih Mas Kandang Pedalam nih, Mas Rizky Amin nih, hati-hati sapimu. Escobar hati-hati. Joker sama Black Mamba. Ecek-ecek Mas Amin, dari Sumbar tuh nggak ecek-ecek. Mereka itu bawa kemari nggak sembarang cuma pakai sendal jepit. Itu udah di ATM-nya 4 biji itu. Wah, ini bosnya nih, teman-teman. Wah. Kan seperti yang saya bilang, orangnya mandi dulu biar fresh. Wah. Jadi Mas Oki kok, waduh, masa nggak kata pendek ini. Gini mandan. Atau baru dibawa dari Padang, Sumbar. Baju juga Mas, baju ya? Iya, baju enggak. Oh. Ini saudara kita dari Sumbar ini loh. Bawa iklanan. Oh, bisa tahu ukurannya piye Mas? Wah. Namanya keikhlasan rasa hati yang tulus. Datang kemari dengan senyum. Bawa ya pas ya. Waduh. Tapi memang Kira-kira aja. Waduh, jangan-jangan udah kontek-kontekan nih. Oh, belum toh. Maksudnya memang apa ya, kalau orangnya memang benar-benar tulus mengasih, datang pakai benar-benar rasa ikhlas nih. Enak pakai itu. Bawa celana dari kita yang dari Padang nih ya. Nih dari Sumbar, Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Beliau ini sama peternak. Malah tujuannya nggak jauh beda dari saya. Jadi tetap memakai bahasa khairun nasan fa umlinas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk manusia lainnya. Ini beliau nih. Kata-kata mutiara keluar. Jadi beliau ini naruh sapi ke petani-petani, nanti apa ya, niatnya menolong lah. Jadi supaya harga sapi di sana nggak terlalu anjlok. Intinya tadi udah cerita dari jam berapa tadi beliau tuh datang jam pagi. Nah saat ini beliau ini lagi disuruh melalang buana dulu sambil belajar. Ini kalau sapi-sapi kita sekelas saya, ya mohon maaf, sekelas teman-teman peternak, belum apa-apanya sama beliau, udah disiapkan sekian dari keluarganya. Waduh. Serius. Jadi karena mungkin di sana itu nggak ada sapi-sapi super seperti kita, tapi kalau di sana ada, ini lebih dari saya ini. Serius, ini lebih dari saya ini, serius. Jadi beliau itu sama keluarga suruh melalang buana dulu, ya kan? Jadi biar belajar dulu, udah disiapkan. Jadi di Sumbar beliaulah yang menguasai untuk masalah persapian. Jadi setiap rumah itu ditaruh berapa ekor. Beliau juga ada beberapa ekor. Cuman beliau ini mau belajar gimana Mas untuk bisa pembibitan atau sapi-sapi seperti super. Mau maaf, kelas-kelasnya teman-teman di Jawa, ibaratkan kelas-kelas teman-teman yang ongkrong begini. Kalau saya dengar cerita beliau belum apa-apanya, saya sendiri belum apa-apanya beliau. Serius. Jangan-jangan waktu kemarin sampean ke Setiafam, Wariso jangan mau diboyong ke sini Mas. Nah, ini lagi diobrolin. Waduh. Lagi diobrolin. Sampai ngomongnya gini kan, Kira-kira berapa ya Mas? Gitu kan. Saya cuma jawab, ya di angka itu. Terus ngelirik temen yang satu, masih bisa dikondisikan, kan ngeri udah. Ya kan, ngeri. Kalau udah bahasa masih bisa loh, jelas udah bayangan kita harga-harga sapi-sapi. Mohon maaf dari temen mungkin KP, Sabarudin, Benggolo sendiri, sapi yang gede-gede itu. Mungkin sama beliau ini kalau memang diperbolehkan diambil. Berarti saingan Irfan Hakim sampean loh Mas. Harus izin sama bocil-bocil dulu Mas, bahaya nih. Kalau sampean udah izin sama bocil nih. Jauh-jauh loh dari Sumatera Barat kemari, ya kan, kemari itu sampai ke kandang lembu Benggolo itu. Kalau nggak ada tujuan nggak mungkin, kan gitu kan. Sampai kemarin itu beliau nih bahkan mau di pas kontes kan, Mas Abim namanya, Abim ya. Beliau itu kan di kontes kemarin, datang ke kontes APPS Kerawang itu lagi ngelirik, cuman belum ada yang cocok aja. Masih nyimakin dulu. Jadi sampai beliau tuh down, dilihat mana sampai down. Mungkin ada yang bikin donatnya beliau, tapi dalam hati beliau,
berapa sih harga sapi lu katanya. Ngeri nih, tadi dia diceritain ngeri nih orang, bahaya. Ya kan mungkin hujan kita ambil di. Jangan-jangan kontes APPC Kelanjutan bisa di Sumatera loh Mas. Oh, iya. Nah, ini beliau ini tujuannya nanti ke sana. Jadi mau untuk Pak Haji Dadang, Ketua Umum kita PPSI Pusat, Ketua Umum PPSI ya, itu beliau juga ingin pengembangan untuk membentuk APPSI di wilayah Sumatera, khususnya Sumbar. Ya. Jadi insya Allah ke depannya ini peternak muda, masih muda banget, ada usia 25 Mas ya? 27. Oh, masih muda banget sebagai peternak. Horas. Betul Ra? Minang ya ora. Oh, bukan toh. Beda. Bukan toh. Beda. Jadi kalau bahasa ini Sampean ku jago Suma toh? ya kalau beliau ini niatnya gini sama kayak saya. Kalau dalam Arabnya itu khairun nasan Pak Umlinas, dalam orang Jawanya urip iku urup. Kalau bahasa orang Minang Sumbar itu, bahasanya kalau nggak salah itu idui tumpang manumpang. Yang artinya itu Lah jadi orang Minang kok. untuk ditumpangi dan menumpangi, jadi saling bermanfaat, simbiosis mutualisme, bermanfaat nih beliau. Mantap ya. Islamnya khairun nasan Pak Umlinas, di Jawanya urip iku urup. Di Minangnya idui tumpang manumpang, ya kan? Itu Minangnya, jadi Filosofinya jadi baru lagi. Jadi intinya beliau ini peternak muda sama Mas Rio. Wah, yuk dipanggil Mas Rio nih, jangan. Wah, Dua orang Nih dari Padang ya teman-teman. Dua orang ini dari Sumbar, niat untuk belajar sapi, niat untuk memotivasi peternak di Sumbar. Terus membuka menghilangkan mindset yang ya buat apa sapi besar satu, kalau mati satu, sapi besar harga 50 juta dibelikan 3, kenapa satu? Beliau ini mau membuang mindset seperti itu, jadi keren, saya bilang keren. Jadi ya mungkin ada tercekal 1-2 hal lah yang tersendat. Nah beliau kemarin itu untuk soan-soan ke kandang-kandang, kalau beliau sempat ya ke kandang manapun. Satu lagi, hati-hati nih PO-nya Pak Haji, Pak Guntur nih. Beliau ini nggak tanggung-tanggung duit Pak Guntur, benar Pak D. Nggak tanggung-tanggung beliau duit, benar serius. Saya tahu sendiri. Untuk Mas Hermawan hati-hati Wariso tuh. ngeri ya. Lagi nih Pak Sabarudin, Goris hati-hati. Boris hati-hati. Yang terakhir nih Mas Kandang Pedalam nih, Mas Rizky Amin nih, hati-hati sapimu. Escobar hati-hati. Joker sama Black Mamba. Cek Mas Amin, dari Sumbar tuh nggak cek. Mereka itu bawa kemari nggak sembarang cuma pakai sendal jepit. Itu udah di ATM-nya 4 biji ditunjukin. Siap pokoknya, kalau sapi saya mah belum kelasnya dia. Jadi hati-hati Mas Rizky Amin, Mas Hermawan, Pak Sabar, Pak De Guntur, hati-hati sapinya kalian. Perlawanan memanas ya Mas. Perlawanan ini memanas Sumbar, yakin. Ini beliau nih perlawanan memanas. Saya ketemu beliau tuh di kontes APPSI Kerawang. Akhirnya nyambung sampai sini ya silaturahminya ya. Saya juga kemarin tuh cuma janji Mas, tunggu sebentar, saya mau ngecek sapi dulu. Ternyata kelamaan, beliau udah pergi. Nggak tahu tetap kontak. Jadi ngomong, Mas Joko saya mau ke kandang boleh nggak? Mantap. Saya mikir apa ya dari sana kemari tuh mau, cuman beliau memang ibaratkan nginep tempat saudara, terus lanjut kemari. Tadi pagi nyampe naik kereta ke Sidareja. Pokoknya saya salut sama beliau ini. Insya Allah niatnya itu memang benar-benar bermanfaat untuk peternak di daerah Sumbar ya. Mantap. Sumbar itu di daerah Pariaman. Di Pariaman ya, pesisir ya? Pariaman. Pariaman ya, di Kabupaten Pariaman. Siapa namanya Mas apa? Mas Abim. Mas Fasbir Lihukmi. Fasbir Lihukmi. Panggilannya Abim. Di Pariaman ya Mas Abim ya. Ini Mas Abim barangkali teman-teman dari Sumbar nih yang ada mindsetnya atau punya pikiran yang sama-sama Mas Abim, bisa kontak-kontak Mas Abim ya Mas Abim ya. Mas Abim ini jauh-jauh dari Sumbar mau mengembangkan wilayah sana, tolong support dari teman-teman di daerah Sumatera Barat ya, khususnya Pariaman ya. Ini dengan Mas Rio itu istimewa lah pokoknya. Pokoknya kita kandang-kandang di Pulau Jawa ini hati-hati, tergiur sama duit yang disodorkan habis kita. Nah, ini ingat kontes Jateng, inget nih, hati-hati jangan sampai dibawa ke Sumbar, Pariaman. Karena apa? Ngelirik yang satu aja tadi yang kemarin saya dapat, saya beli berapa sodorin? Saya untungin 20 juta Mas. Nangis nggak ini? Siapa yang nggak mau ya kan? Cuman kan jangan dulu lah, aku baru mulai masuk. Nih tuh kandang pedalaman ada. Sabarudin ada, itu sapinya keren-keren sana kalau mau main-main. Ya insya Allah kalau memang ada waktu kita
Uber buru ke sana Mas itu. Ngeri nggak begitu? Berapa ATM mau dikeluarin itu? Mantap. Nah, kisahkan pengalamannya nih Mas Abim nih, gimana nih pengalamannya nih? Gimana Mas Abim nih? Kalau pengalaman buat ternak kita masih banyak lah, yang masih jauh. Cuman ya kita ke sini itu bertukar pengalaman sama Mas Joko tentang peternakan di Pariaman, tentang mindset yang ibaratnya dia pengen bersapi, tapi pengennya kecil. Jadi seakan-akan kita tuh kalau udah bersapi 2 tahun itu cuma dihargai 12 juta sama 13 juta Per ekor ya? Iya. Sana ya? Murah teman. Jadi Murah teman, Mas. kecil. Jadi sayang kan. Kata Mas Joko, tenaga kita tuh lebih bermanfaat, jauh lebih bermanfaat daripada Ngarit. Kalau benar-benar kita ngajar untung, sebenarnya kita di kampung kita tuh rugi jauh rugi kita. Banyak yang lebih berguna buat tenaga kita daripada ngarit rumput. Nah, mindset itu yang bakal kita rubah dan kita keluarin biaya sedikit per hari dan mendapatkan hasil yang maksimal buat sapi-sapi di Pariaman nanti. Tapi kalau di sana hijauan melimpah, Mas. Pakan Masih melimpah ya. Cuman kita kalau di sana Pakan ekstra tambahan. Pakan ekstra tambahan yang Belum ya. Nah, makanya iya. Kalau ampas tahu kita ada, cuman harganya juga lebih mahal kita dari. Tapi kalau ampas singkong itu yang enggak yang masa enggak? Bukannya dari Lampung jauh ya? Lampung jauh. Makanya tadi kita sharing-sharing sama Mas Abim. Mas, kalau untuk makanan seperti yang saya ketahui, jangan terfokus sama makanannya kayak konsentrat dan lain-lain, jangan terfokus ke itu. Dalam arti kata dedak, singkong sama apalah yang ada di sana itu di molase itu tetes tebu dimanfaatkan yang ada aja. Itu yang penting sapi itu tetap nyaman. Jadi intinya terutama itu kenyamanan, makan tetap dijaga juga kan, maksudnya tapi nggak harus harus Spesial. bukan ambisi ini makanan nanti biar gede kayak konsentrat, dan nggak harus. Jor-joran banyak terugi. Jadi Harus memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada ya. nah, jadi di lingkungan tersebut kalau kita bukan hanya bermanfaat untuk petani di sekitar supaya mereka bisa beternak dan manfaatkan itu sumber daya yang ada di situ itu tadi. Di SDM-nya itu kayak makanan debok pisang, diatur misalnya kan, nggak harus rumput. Karena nanti kita harus menjadi kepala, kita harus ngawali. Kadang-kadang kalau orang di desa ini di daerah ini dia ngintel, ngikut. Nah, kita kalau udah ngawalin, udah duluin, jadi ngepalain. Nanti kadang-kadang Diikutin. kalau kita berhasil lah diikutin. Nah, itulah kalau kita memang berkembang untuk masyarakat sekitar. Udah diawalin. Iya, harus membuktikan dulu, Mas. Itu Sekarang betul. gini, kalau kita sekolah mau jadi profesor, emang profesor hanya sekedar dapat nilai bagus terus jadi profesor? Enggak. Dia harus punya temuan. Nah, temuan itu, penelitian itu, riset itu yang akan kita yang akan membawa dia ke disertasi apa ya? Ke titelnya profesor. Nah, kita juga gitu. Kita kalau mau bermanfaat bukan hanya kita punya duit aja. Yakin beliau ini di belakangnya orang hebat semua kan? Beliau juga punya dukungannya bukan main. Hati-hati loh, sapi-sapi Jawa Tengah. Nah, sapi-sapi Jawa Tengah hati-hati, saya deg-degan ini. Jadi intinya kita juga harus punya temuan apa yang bisa kita kasih makan ke sapi, bukan hanya konsentrat tapi sesuatu yang ada tapi bisa bikin gemuk gitu. Orang makan sapi itu bungkul akar pepaya itu bisa, batang pepaya bisa, debok pisang bisa. Kita pengelolaannya aja seperti apa. Terus ngelatih makannya bagaimana gitu. Kadang-kadang kita nggak sabar di situ, Mas, kan gitu. Jadi mindset kita pinginnya simple, yang penting konsentrat, kasih makan, kasih jadi gitu. Ini beliau nih bukan main lah. Jadi saya juga nggak perlu banyak omong sebenarnya. Hati-hati aja. Kandang pedalaman, Kulon SGM. Beliau ini lagi seneng-senengnya PO juga nih. Waduh, kembang lambe sikat nih. Nah, terus Mas Hermawan nih Warison nih, Warison hati-hati. Terus nih? Goris nih, Mas Sabar nih. Kalau saya nggak punya sih, jadinya bingung ya. Punya satu katanya, saya untungin 20 juta ya, Mas. Saya bilang harganya segini. Yang metal mana, Mas? Lihat metal yang mana yang mau dibeli? 20 juta, ayo Mas, ini Mas. Ada, Mas. Ayo lihat sini, Mas. Ayo.
Yang Kita lihat metalnya mana ini. Soalnya ini hujan teman-teman, jadi kita nggak bisa maksudnya untuk mengeluarin sapinya ya. Belgian Blue saya tawarkan malah beliau nggak mau katanya. Saya pingin Belgian Blue, metal. ora gelem toh Mas? Belum mau. Tapi dia sempat selera juga. Kondisi hujan ya teman, kita nggak bisa keluarin. Ini Belgian. Ini sing 1 ton Mas. Iya. Sing Ini PU yang kemarin dapat. Nah beliau tuh suka yang ini. metal ini ya. Metal yang ini sama ini nih. Bu. Mau diuntungin 20 juta Mas Joko? Iya. Waduh. Tapi saya memang diminta untuk ongkosnya. Hah? Diminta untuk ongkosnya. Jadi dia ngongkos bantu, tapi yang penting keluar bisa nyebrang dari sana. Siap saya bilang. Tapi ya jangan dulu lah, saya baru dapat. Nanti aja ya saya nggak semua. Ini namanya siapa Mas Joko? Ini namanya Blandit. Blandit. Bobot berapa Mas Joko ini? Jelas jenengnya itu belum ada nama. Oh, belum ada nama ya? Bobotnya saya nimbangnya belum maksimal Mas. Jadi monggo ditebak aja bisa dari sini. Metal abu-abu ya? Iya. Metal abu-abu. Dia pendek tapi bunder Mas. Bulet. Nah, sikilnya gede-gede. Besar. Ini ada lagi kita untuk perlawanan, ada satu lagi dalam kerja mudah-mudahan bisa kebawa kemari lagi diambil. Jadi perlawanan. Perlawanan terus ya. Joko Tarketir. Nah ini Mas Abi barangkali yang mau kontak-kontak dari teman Sumbar nih, ada nomor WA-nya mungkin bisa disebut biar nanti sana bisa komunikasi sama Mas Abi ya gitu ya. Ya kalau kita masih kecil-kecilan sih. Kalau di nomor 812 89 47 25 03. Iya, nanti kita sambungkan ke deskripsi ya. Ya di Sumbar juga berkembang ya Mas. Instagramnya apa Mas? Instagramnya ada Instagram ya. Instagram. Instagram. Taken Budin sampean Mas. Taken Budin. Instagramnya ada akun Instagramnya? Nobel Farm. Nobel Farm ya. Nobel Farm. Nobel Farm bukannya situ, bukan di vakum. Wah, bahaya. Nobel Farm. Gue bahaya gue. Bukan di Idola vakum ya, baru. Nobel Farm. Idola baru. Jadi teman-teman dari Padang yang semangat luar biasa nih, masih muda ya teman-teman. Yang udah senior jangan kalah ya. Ya, saya jujur Mas, saya Piye, semangat itu. Saya bersemangat bicara tentang beliau ini karena apa? Umur 26, 27 saya aja belum punya mindset sampai ke kandang sapi, tapi beliau sudah. Dan Waktu itu sampean usia gitu lagi ngapain Mas Joko? Apa masih jual mainan Mas? saya Masih jual mainan. Masih jual mainan apa? Mainan apa bangunan ya? Mainan kayaknya. Iya mainan. Tutul balon ya. Dagang balon, dagang lencengan itu keliling. Ya, bener. Yakin bener. Umur 27 udah sampai Jawa dari Oh Sumatera. 27. Iya dagang mainan masih saya kalau nggak salah itu Mas. Udah toko Mas. Udah punya toko Udah ya. toko apa? Toko sembako. Mainan itu di usia 24 25. Terus merambat sampai ke toko sembako saya. Sampai sekarang ya. Buka Lembu Benggolo Farm and Resto ya Mas Joko. Nah, Gitu. Alhamdulillah. jadi Pesat. Luar biasa dari Padang. perjalanannya tuh Iya. banyak banget. Bismillah, ini beliau ini saya seneng karena apa? Kalau dia hanya suka sapi terus beli, walau udah beli Banyak. sapi beli. Tapi Contohnya? karena antusiasnya untuk menjadi Iya. peternak sejati, keliling Jawa beliau Mas. Keliling Jawa. Benggolo dulu, tapi dia kepercayaan dirinya, makanya saya bilang hati-hati mancing orang Sumbar ini, hati-hati mancing orang Sumbar ini, hati-hati Padang kok. jangan sampai tunjukkan sapi terus kita sesumbar, disumbarin lagi. Hati-hati sumbar, hati-hati jangan sesumbar, disumbarin lagi. Udah disiapin, yang mana sapi geletek cuma ngomong saya untungin 20 ya Mas, gila pikirnya kan. Kalau yang metal ini Mas Joko, wah ini juga bagus Mas Joko gue. Bagus Mas. Ini masih tertarik kok, wah, ini panjang teman-teman. Long size ini. Nah, gimana nih Mas Abim? Mas Abim ya? Suka ndak Mas dengan metal ini ya? Piye Mas? Kalau suka banget ini. Suka yang Marlboro toh? Kalau di Padang belum ada kayak gini, jenisnya apa Mas? Mayoritas di Bali ya sana ya. Padang. Ada sih yang kayak semen paling mesin ada, cuman kebanyakan pegon Ekor ya sana ya. sama crossing ya banyak. Yang murni kayak ini masih jarang lah. Jarang ya? Tapi Madura Bali banyak juga ya sana ya. Banyak di sana. Bali ya, kalau saya di sana Bali. Bali rata-rata Mas. Bali ya. Bali banyak. Kan kita sapi
lokal kita ada sapi pesisir namanya. Sapi pesisir. Bentuknya apa endemik sana, warna? endemik kayak pegon, kayak Eh, pegon. Ada endemik dari Sumbar. Orang pada mengatih dia lagi mengembalikan postur tubuh yang asli, lagi di apa namanya di pada mengatih lagi. Riset ya. Ya lagi di reset lagi seperti yang asli kayak gini. Jadi di Sumbar ada endemik asli sana ya, Ada. sapi asli sana, sapi pesisir namanya teman-teman. Padang Mangantas itu dia seperti Singosari Mas. Jadi Oh, mengeluarkan straw dan lain-lain. Balai pembibitan ya. Nah, beliau ini Mas Habib ini udah baru tahu kan. Nah, akhirnya dari Padang Mangantas itu juga nggak jauh sebenarnya ya, 2-3 jam. Ya. Ya, Mas Rio. Dekat Padang Mangantas itu. Padang Mangantas itu super. Saya ada tuh sapi dari Padang Mangantas yang atas, 2 ekor yang saya sebut upin-ipin. Itu bagus-bagus itu. Jadi jenisnya dapat. Nah, modelnya tuh jenisnya kalau kemarin di kontes itu ada yang ya mohon maaf ya kalau nyebut nama ini Divaco. Itu kan jenisnya bagus-bagus itu. Metalnya apa? Yang mana yang bawa? Yang metal, Mas. Oh, yang Yang metal. metal, sapi metalnya itu bagus-bagus itu. Iya. Saya kira yang bawa Mas Joko itu bagus. Enggak, metalnya Mas. Maksudnya yang metal yang di bawah itu kan yang Iya. bagus Jadi gitu. yang ditenteng itu loh, yang sapi yang Iya, ditenteng itu. bukan yang nenteng Jadi, kan? Jenisnya bagus, Mas. Oke, ini juga teman-teman ngobrol sama teman kita dari Padang ya. Semangat ya. Ini ada inspirasi dari Padang jauh-jauh ini untuk belajar teman. Banyak orang menghabiskan duitnya untuk yang apa ya, beli sapi, tapi ini menghabiskan duitnya buat belajar ya. Ini luar biasa banget nih ya. Patut kita tiru ya. Kata-kata buat para peternak Mas Abim, Bang Abim. Apa ya? Alam kambang jadikanlah guru. Oh ini Alam temennya. takambang jadi guru. kita Apa tadi Mas? panggil. Apa Mas? Alam takambang jadi guru. Apa gue? Jadi alam semesta ini jadikan gurumu untuk melangkah sesuatu yang kedepannya gimana gitu. Salam tak kambang jadikan guru. Jadikan guru. Alam takambang. Iya. Bahasa dari bahasa Minang itu ya. Bahasa Jadi Indonesianya apa itu, Mas? jadi kan setiap alam semesta jadi guru mungkin gitu ya. Terjemahannya mungkin gitu. Jadi Bagus Mas ini itu kan. jadi menuntut ilmu ke siapapun ya. Ini gitu ya. Kita cari. Kita Pokoknya cari ilmu. mindset kita dari ilmu sampai mati ya. Sampai mana Pokoknya Bukan sampai negeri Cina malah sampai mati Mas Joko. batas kita ya. batas kemampuan Batas ya. kemampuan kita, batas kita udah mati dah. Sudah itu aja ilmunya. Jadi memang belajar ya Mas. Jadi saya dari tadi itu gini Mas, saya ngobrol sama beliau itu dari jam berapa ya Mas? Saya jam 10. Karena kemarin sarapan itu duduk berdua di situ. Apanya dia ya? Tujuan mulianya dia itu ya bukannya saya mau nyamain saya mungkin lebih dibawa beliau untuk cara menekatnya untuk masyarakat itu untuk bermanfaatnya serius. Jadi saya pelajarin itu benar-benar nggak jauh beda dengan konsep kita gitu. Tujuannya mulia, bermanfaat itu Untuk tadi. orang lain tadi ya. Bermanfaat. Tapi kalau udah disenggol, aduh bahaya hati serius. Saya tadi sempat ada cerita-cerita gini. Ya itu tadi udah mempersiapkan amunisi untuk mana yang kira-kira ibaratkan menunjukkan apa yang mau dibawa ke Sumbar ini. Jangan-jangan nanti kontes Jateng ini bawa sapi loh. Jangan-jangan malah dia yang nentengi sapi dari KP, dari Kulon SGM, dari Sabarudin Pam. Kalau Benggolo mah nggak ada yang istimewa. Ini yang lain-lain ini kita deg-degan. Ya jadi intinya saya salut kepada beliau jauh-jauh dari Sumbar sampai ke Kerawang, nginep beberapa hari tempat saudaranya, dan beliau lagi cari armada untuk operasional nanti di Sumbar. Jadi lagi nunggu armada yang mau untuk ke Sumbar untuk. Berarti kesini sekalian bawa sapi juga ya Mas? Rencana? Hanya main. Jadi ini lagi nunggu kan nyari armada, nyari mobil untuk dibawa ke Sumbar sana. Jadi mau beli mesin potong. Oh caca waktu itu. Kapet apa yang bisa dibawa ke sana. Jadi kalau dari sananya percaya nggak percaya teman-teman. Beliau ini sama Mas Rio itu bukan sembarang bisa bawa mau apa juga bisa dibawa, tapi dari sana kemari saking karena anak muda mental baja dari Sumbar ke Kerawang ke Jakarta cuma naik motor Touring. kalau dipikir yang ibaratkan dalam arti kata sapi kita baru punya sapi satu bisa dibeli 4-5 sama dia 2 kali lipat, tapi hebatnya untuk nyari ilmu itu naik motor dari Sumbar Mas Umar. Berarti ngelewatin yang situ Kelinjuk itu enggak? Di Jolawi. Lewat. Nah, kalau kita lewatnya Solo di Danau Singkara. Jambi nanti ya.
Nah, Jambi. Dua, ngerti men dalanmu Pak Mas? Ngambah sana. Nah, ini ya teman-teman, motivasi yang luar biasa nih kita sebagai pemuda ya nggak boleh kalah nih sama yang dari Sumber. Ya, semangat buat peternak Indonesia. Salam ngarit, salam sehat. Mas Oki, kata-kata hari ini Kata-kata yang tetap seperti ini cuman baru 2 kali nih saya masukkan ke media ini. Di saat kita di bawah, Allah akan selalu melihat perjuangan kita. Inilah perjuangan teman-teman. Begitu Allah melihat perjuangannya kita dan Allah mengangkat derajat kita, di saat kita di atas, Allah akan melihat kerendahan, kesederhanaan, kedermawanan kita. Jadi di saat kita di bawah, Allah akan melihat perjuangannya kita. Di saat kita di atas, Allah akan melihat kesederhanaan, kedermawanan, dan juga kesederhanaan kita lagi. Kedermawanan, kesederhanaan, kerendahan hati kita itu yang akan dilihat Allah di saat kita di atas. Jadi kalau kita sudah di atas, nama kita sudah selalu jadi objek teman-teman diungkapkan. Nggak usah kita merasa pinter, nggak usah kita merasa hebat, nggak usah kita merasa paling punya. Jadi semua itu hanya titipan. Dalam satu hal, ya tetap Allah akan melihat kesederhanaan, kerendahan hati kita, kedermawan kita, supaya kita dalam posisinya, posisi yang di atas itu tadi tidak akan turun ke bawah. Jadi nggak boleh sombong. Nah, satu hal lagi nih gini, ada filosofi Jawa yang selalu menyebutkan itu, dan itu selalu saya pakai. Makanya tadi bilang di video pertama, saya tuh apa aja udah saya lewati. Jadi tukang mainan, jadi guru bangunan, jadi tukang sapam, jadi kacung, jadi perintah-perintahan, jadi kotoran lah bagi mungkin orang yang belum melihat saya. Bener. Sampah ya Mas. Sampah, bahasa Inggrisnya kasarnya rungkat. Rungkat. Ya kan? Bukan rungkat, runtah. Sampah. Nah, filosofinya seperti ini. Kridane ngati ora bisa mbedah kutaning pesti. Kridane ngati ora bisa mbedah kutaning pesti. Artinya apa? Apa Mas? Kehendak hatinya manusia ini jangan pernah ngatur atau memaksakan kehendak Gusti Allah. Jadi tetap kamu tawadu, ngikutin alure. Makanya saya bilang dari dulu, saya dulu nggak mungkin Mas Joko nggak punya rencana, nggak mungkin Mas Joko nggak punya target. Saya pernah punya rencana, saya punya target. Tapi yang saya dapat bukannya hasil, tapi kekecewaan. Yang saya dapat itu kekecewaan, karena begitu saya tahu ilmunya itu tadi. Kridane ngati ora bisa bedah kutaning pesti. Kehendaknya kita manusia, artinya kita, keinginan kita, jangan pernah memaksa atau mengatur kehendak Gusti Allah. Jadi manut, sing penting jaga kerendahan hati, kedermawanan, kesederhanaan di saat kita sudah dalam posisi. Jadi posisi itu tetap bertahan. Jangan kita merasa sombong, jangan kita merasa aku ngerti, aku bisa ngedeke sapi, aku bisa ngedeke, terus orang datang, ya kan? Orang datang seolah-olah kayak disebut. Jangan, hati-hati. Karena belum tentu kita lebih punya daripada dia. Belum tentu kita lebih hebat daripada dia. Nah, makanya seperti beliau, kalau kita lihat sekilas, ya bocah kemarin sore, apa sih yang dia tahu? Padahal di belakangnya beliau, mohon maaf, udah disiapkan dana berapa, modal untuk berapa M untuk dari kakaknya. Kakaknya alhamdulillah di belakang dia tuh orang-orang duduk di kursi. Baju coklatnya kakaknya beliau bukan hanya baju coklat yang di pinggir jalan, punya kursi. Jadi udah mempersiapkan untuk beliau yang penting nggak. Tapi beliau karena anak muda yang punya inspirasi dan niatnya bermanfaat keliling Jawa. Itu tadi. Cari pengalaman dulu ya Mas Joko ya. Pengalaman keren saya bilang itu. Jadi beliau ini bukan anak sembarangan. Mas Rio, Mas Habib itu orang-orang yang udah disiapkan, bukan seperti saya. Bahkan beliau ibaratkan orang seperti itu aja punya pengalaman-pengalaman yang lumayan pahit. Nah ini kita jadi manusia tetaplah rendah hati, tetaplah tawadu. Nggak usah kita merasa diri kita paling punya, merasa diri kita paling pinter. Kita itu tetap manusia yang kosong. Jadi kita nggak punya apa-apa. Ingat itu filosofi saya. Mantap. Kridane ngati ora bisa mbedaku taning pesti. Ya kan? Kalau masalah bermanfaat, saya dapat nama baru nih. Khairnas anfa'um linas. Sebaik-baik manusia-manusia itu bermanfaat untuk manusia lainnya. Kalau di bahasa Jawanya, itu bahasa Arab, bahasa Jawanya apa? Urip iku urup.
Jadi hiduplah untuk orang hidup, bermanfaat. Nah, kalau bahasa Minang saya baru dapat tadi itu, hidwi tumpang menumpang. Jadi hidup itu harus bermanfaat, numpang menumpangi. Jadi harus bermanfaat, simbiosis. Tumpang menumpang di sini juga tahu ya Mas ya. Jadi sebenarnya bahasa sana juga hampir-hampir sama-sama Joko ya. Dapet bakso baru dari Nah, makanya kan saya sering bilang itu, hiduplah untuk menghidupi, dalam kurung bermanfaat. Jangan hidup hanya menunggu mati, dalam kurung tidak berguna. Ini beliau nih. Masuk ya. Patokannya sebelum saya ingin hidup untuk menghidupi Bang, ya kan? Maksudnya biar dalam kurungnya itu bermanfaat. Jadi saya tidak mau hidup hanya menunggu mati. Jadi hanya untuk diri sendiri. Dalam kurung tidak berguna. Jadi intinya Oke. Jadi intinya untuk video ini, ingatkan saya, di saat sulit kamu jangan pernah pelit. Di saat lapar beranilah mengenyangkan orang lain. Dan satu hal lagi, ibadah yang paling besar itu adalah ibadah senyum. Senyum dengan ikhlas kepada orang yang pernah nyakitin kita, pernah jolimin kita, pernah membuat kita sakit hati. Senyumlah kepada mereka dengan rasa ikhlas. Disitulah ibadahmu akan dinaikkan derajatnya kepada Allah. Maksudnya imbalannya itu akan dilipat-lipat gandakan. Berat yang namanya senyum kepada musuh, yang namanya senyum kepada orang yang disakiti, itu sangat berat. Tapi kalau kita bisa membuat itu, insya Allah Tuhan akan mengangkat derajatmu dan akan menambah imbalan. Dan Senyum, Mas Joko senyum. Perlawanan. perlawanan bro, perlawanan. Sabarudin kandang kape perlawanan. Kita selalu solid bro, kita selalu solid. Ini hanya untuk hiburan. Dan satu hal teman-teman, tolong subscribe-nya jangan lupa, itu yang terpenting, subscribe, komentar yang bagus-bagus. Karena saya itu orang buruk, saya itu banyak kesalahan, saya banyak kekurangan. Buk saya tadi ada yang omongan nggak enak, ya komentarnya tetap mending nggak usah komentar. Tapi kalau memang mau komentar yang bagus-bagus, karena apa? Anak istri saya sering nonton. Kasihanin saya. Kadang saya hampir nggak mau di-upload itu karena apa? Karena takutnya ada komenan gini sampai anak saya yang kecil kadang-kadang lihatnya tuh ya gini. Aduh. Jadi saya itu, teman-teman netizen, teman-teman penonton, bijaklah dalam berkomentar. Saya itu orang, bukan saya sok rendah, memang saya orang nggak punya apa-apa. Saya sebutkan apa adanya, dan saya bisa seperti ini itu ya karena itu tadi lah, karena niat bermanfaat itu tadi. Karena orang yang ingin bermanfaat, orang yang berinvestasi kepada Tuhan itu, selain kita mendapatkan imbalan yang berlipat-lipat karena janji Tuhan tidak akan meleset, di samping itu ada 4 hal yang akan kita dapatkan: kesehatan, keselamatan, ilmu yang bermanfaat, harta yang berlimpah. Masalah saya dihina orang, saya dicaci orang, saya disepelekan orang, itu bagi saya nggak masalah. Yang penting tetap tersenyum kepada orang tersebut, insya Allah berkah yang akan kalian dapat. Amin. Masuk, oke. Aku senyum sih. Ya. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam ngarit, sukses peternak Indonesia. Terima kasih Mas Joko.